Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hidayat dari kelas 11 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tugas mata pelajaran sosiologi yang berjudul Dasar-dasar Pembentukan Sosial. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama, 1. Kualifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Yang kedua, kualifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. Yang ketiga, kualifikasi menurut pencapaian tujuan. Yang keempat, kualifikasi menurut Merton. Yang kelima, kualifikasi menurut sudut pandang. Yang keenam, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Sebelum masuki inti, yaitu yang pertama, dasar pembentukan sosial. Hakikat kelompok sosial atau pengertian kelompok sosial menurut para ahli. 1. Sarjana Soekanto. Menurut Sarjana Soekanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, Paul B. Horton. Horton menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang ketiga, Joseph S. Roth dan Roland L. Warren. Kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia, dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Yang keempat, yang terakhir, Mayor Pollack. Pollack mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Yang B, syarat dan ciri kelompok sosial menurut Robert K. Merton. Menurut Robert K. Merton, terdapat 3 kriteria dalam suatu kelompok sosial. Antara lain yaitu adanya pola interaksi, kesadaran diri menjadi bagian anggota kelompok, kesadaran diri bahwa orang lain sebagai anggota kelompok. C. Faktor pembentukan kelompok sosial. Yang antara lain yaitu adanya kesadaran dari anggota bahwa ia merupakan bagian kelompok tempat ia bersama. Kedua, ada hubungan timbal balik antara individu yang menjadi bagian kelompok. Terus yang ketiga, ada faktor yang dimiliki secara bersama oleh individu-individu anggota kelompok yang menjadi pengikat antara mereka. Faktor ini bisa berupa perasaan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai, ideologi, norma tujuan, maupun orang yang dianggap mampu menyatukan. Yang terakhir, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Nah, ini masuk yang inti. Berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. 1. Yaitu klarifikasi menurut cara bentuknya. Antara lain yaitu kelompok semu. Ciri-ciri kelompok semu adalah proses pembentukan yang spontan, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu, tidak ada interaksi maupun komunikasi secara terus-menerus, tidak ada kesadaran berkelompok, dan kehadirannya tidak konstan. Kerumunan, massa, dan publik adalah jenis-jenis dari kelompok semu. Yang kedua, kelompok nyata. Kelompok nyata di sisi lain ada kelompok sosial yang lebih terorganisir. Kelompok nyata terdiri dari kelompok statistik, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Yang kedua, klarifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Antara lain yaitu 1. Paguyuban atau disebut Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Ciri-ciri kelompok paguyuban antara lain terdapat ikatan batin yang kuat antar anggota dan hubungan antar anggota bersifat informal. Terus yang kedua yaitu patembayan atau disebut Gesellschaft adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Ciri-ciri dari kelompok patembayan adalah hubungan antara anggota bersifat formal, memiliki orientasi ekonomi yang tidak kekal, memperhitungkan nilai guna atau utilitarian, lebih didasarkan pada kenyataan sosial. 3. Klarifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. Itu antara lain yang A,
kelompok primer atau primary group. Merupakan suatu kelompok yang hubungan antara anggotanya saling kenal mengenal dan bersifat informal. Contoh, keluarga, kelompok sahabat, teman, atau teman sepermainan. Yang B, kelompok sekunder atau disebut secondary group. Merupakan hubungan antar anggotanya bersifat formal, impersonal, dan didasarkan pada asas manfaat. Contoh, Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia, Serikat Pekerja Persatuan Guru Republik Indonesia atau kita sebut PGRI. 4. Klarifikasi menurut pencapaian tujuan. Antara lain yang A, kelompok formal. Merupakan kelompok yang memiliki peraturan-peraturan dan tugas dengan sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Contoh parpol dan lembaga pendidikan. Yang B, kelompok informal. Merupakan kelompok sosial dibentuk karena pertemuan yang berulang-ulang dan memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya anggota OSIS. Yang kelima, klarifikasi menurut Merton. Antara lain yang pertama, membership group. Membership group merupakan kelompok sosial dengan anggota-anggota yang tercatat secara fisik sebagai anggota. Misalnya, pada informal group untuk membedakan anggota atas dasar derajat interaksi, maka ditemukan istilah nominal group member dan peripheral group member. 2. Referensi group. Sedangkan referensi group merupakan kelompok acuan. Maksudnya, orang menjadikan kelompok yang bersangkutan bertindak sebagai acuan dan berperilaku, walaupun secara fisik ia tidak tercatat sebagai anggota. Robert K. Merton dengan menyebut beberapa hasil karya Harlow H. Kelly, Shibutani, dan Rab Hatumer mengemukakan ada dua tipe umum referensi grup, yakni tipe normatif yang menentukan kepribadian seseorang dan tipe perbandingan yang menjadi pegangan individu dalam menilai kepribadiannya. Yang keenam, klasifikasi menurut sudut pandang. Antara lain yaitu 1. In-group adalah kelompok sosial dari sudut pandang individu tertentu, merupakan kelompok yang mereka ditempati atau individu bagi anggota dari kelompok tersebut. Contoh anggota kelas IPS. Terus yang kedua, out-group adalah kelompok sosial yang sudut pandang individu tertentu, bukan merupakan kelompok yang mereka tempati atau sebagai lawan dari in-group. Contoh anggota kelas IPA. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, adalah solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan rasa solidaritas yang berdasarkan suatu kesadaran kolektif. Bentuk solidaritasnya tergantung pada individu masing-masing yang memiliki sifat yang sama dan menganut kepercayaan serta pola normatif yang sama pula. Solidaritas mekanik biasanya muncul dari pedesaan. Hal ini dikarenakan solidaritas tersebut akan terbangun pada kelompok masyarakat yang masih sederhana. Solidaritas organik, solidaritas yang berkembang dalam kelompok masyarakat yang kompleks. Contohnya, pada masyarakat perkotaan di mana para anggotanya disatukan oleh rasa saling membutuhkan untuk kepentingan bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.